Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara penanya muslim di video berikut merasa bahwa pertanyaannya adalah pertanyaan yang paling baik dan tidak mampu dijawab oleh seorang Kristen yang menjadi lawan bicaranya. Tapi saudara dalam Tuhan, ya, dengan hikmat Tuhan, ya, Kristen ini menjawab semua pertanyaannya dengan jawaban yang sangat luar biasa. Dan akhirnya terjadilah perdebatan yang sangat seru di antara mereka, dan pastinya banyak hal yang memberkati kita semua. Untuk itu, mari kita melihat dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan terlebih dahulu, dan setelahnya nanti kita berikan komentar kita, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Loh, mana dulu dalilnya yang kamu mengatakan Yesus mengaku hanya utusan, itu mana? Kamu tanggung jawab dulu. Oh, saya mau bertanya, ya. Islam Kristen. Kenapa? Hah? Islam Kristen, Bang. Islam Kak? Ya, silakan. Kenapa orang kakak itu mempertuhankan Yesus sementara Yesus itu sendiri tidak menyuruh untuk dipertuhankan atau bukan untuk disembah? Dia tidak menyuruh dirinya untuk disembah. Boleh saya tahu dalilnya Yesus bilang nggak mau dipertuhankan? Kan dia banyak bilang saya hanya utusan di beberapa Bible kan. Kan saya nggak pernah ada mendengar dia mengatakan saya hanya utusan. Saya bahkan nggak pernah dengar itu. Luar biasa gitu. Mana pernah Yesus itu bilang aku hanya utusan, nggak pernah. Satu ayat pun nggak pernah. Jangan suka menipu. Sering loh Kak. Dalil, nggak apa-apa. Dalil aja. Kalau kamu nggak menipu ya buktikan aja dengan dalil. Silakan. Hah? Iya silakan, dalilnya di mana? Aku hanya utusan. Ya itu ini Kak. Bahkan sering kan kalau Yesus itu berkata dia itu hanya utusan. Tunjukkan dulu. Mulutmu itu kan bisa ngomong gitu karena gosip dari nabinya Islam kan? Iya. Ya kan? Hanya dari gosip nabinya Islam terus kamu percaya gitu. Gimana Kak? Karena gosip dari nabimu aja kau langsung percaya gitu sama fitnah yang dia lakukan. Ini memang dari apa Kak lo? Alkitab orang kakak? Nggak ada. Coba temukan. Kalau memang kamu katakan dia hanya utusan, dalilnya mana? Pakai bukti di sini Bang. Nggak bisa gosip di sini Bang. Cuman dengar kata ustadzmu, kata orang-orang di pasar, kata-kata tukang beca. Mana kau percaya? Iya. Sekarang masa kamu percaya bro? Ada kasih itu ayatnya yang mengaku kalau dia itu mana? Kalau dia itu mengaku Tuhan. Loh, mana dulu dalilnya yang kamu mengatakan Yesus mengaku hanya utusan, itu mana? Kamu tanggung jawab dulu. Dari mana kamu dapat narasi kayak gitu? Kamu dapat dari mana? Dari nabimu yang menggauli budaknya itu, percaya kau? Masa kau percaya sama gosip pria Arab yang mengawini tantenya, yang mengawini anak kecil? Masa kau percaya sih sama orang-orang kayak gitu? Enggak. Kitab Yohanes, aku tidak dapat berbuat atas apa kehendak diriku. Baca. Melainkan kehendak Bapakku gitu kan. Baca. Ada enggak kalau gitu, kalau enggak? Ayatnya gitu. Mana hanya utusan itu dulu kamu pertanyaan jawabkan. Itulah. Nengok Kak ya, Yohanes 12:49. Kau diri Yohanes 12:49. Apa katanya situ Kak? Aku berkata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku. Ya kan? Terus di mana dia mengatakan mengaku sebagai hanya utusan? Itu enggak utusan itu Kak. Itu kan seperti utusan itu loh Kak. Seperti, jadi kalau iblis itu diutus Allah itu utusan lah itu iblis. Nah, sekarang gini Kak, jangan lain Kak. Kan kakak bilang kalau Yesus itu kan orang kakak anggap dia sebagai Tuhan, sang pencipta. Memang dia Tuhan.
Memang dia Tuhan. Kalau dia memang Tuhan, Mana dia mengaku Tuhan? dia mana Kak? Apanya? Dalilnya kalau dia itu mengaku Yohanes Tuhan? 13 Dia ayat ada 13 coba baca. Ada, Yohanes dengar dulu. 13 Ada ayat nggak dia 13? mengaku Tuhan di ayatmu? Coba. Ada. Yohanes 13 ayat 13 Mana? Coba. baca. Yohanes 13 ayat 13. Jangan baca-baca, bilang aja. Iya, bacakan aja Kak. Baca. Tadi Kamu Kakak menyebut aku. cari Dengarlah. nyuruh aku untuk cari Olom, ayatnya. dia satu kolom. Dengarkan dulu. Bilang Kamu dulu, menyebut ada nggak aku Yesus guru mengaku dan- Tuhan? Ini mau saya baca, berisik banget. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu benar, sebab akulah Bukan guru dan Tuhan Kak, itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. Lain loh Kak, Tuhan sama Tuhan. Oke, Matius sebentar ya. Matius itu kamu nggak terima nggak apa-apa. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Kira-kira siapalah itu yang berkuasa di bumi dan di sorga? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk semua Aku manusia. berkuasa di Ada bumi dan dia di bilang surga. untuk semua Kok manusia. siapa? Aku berkuasa di bumi dan di sorga. Kira-kira itu apa? Enggak. Bilang dulu. Enggak. Coba dulu, jelaskan Enggak. dulu itu. Ada enggak Yesus mengaku Tuhan? Coba, ayo. Nah itu Yohanes Ada. 13 ayat 13. Mana? Ada. Itu kamu menyebut aku guru Mana? dan Coba Tuhan. tunjukkan. Maka jawabmu, Mana? Coba tunjukkan. punya Tunjukkan HP yang dalilnya. lain? Punya HP yang lain? Itu dalil itu. Yohanes 13 ayat 13 itu kan dalil. Baca. Lah dari tadi saya bacakan itu. Baca. Nih, dengar. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Maka jawabmu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Itu dari tadi dibaca, Nah. Longor. Tuhan, paham nggak? Hello, Tuhan, maho. Tuhan sama Tuhan beda. Jangan tambah H. Kau itu tambah H. Jangan tambahkan Ya, H. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuhan. Lalu, Paham oke. nggak Tuhan? Saya jawab lagi ya. Terlalu banyak dalil. Tunggu dulu, saya tanya, paham nggak Tuhan sama guru beda? Kau paham nggak? Tuhan Dia sama guru Tuhan dan itu Tuhan beda apa kok. enggak? Ya memang beda. Tuhan, itulah Tuhan guru. Oh, dia kan bukan sekedar Tuhan aja, dia juga manusia. Makanya dia Tuhan dan guru, Oto. Oto niloa. Gaur polisi. Olom dale. Dang di boto HP. Si Panggaron. Udah, buka mute-mu. Ngebuka mute-mu pun kok nggak tahu nanti, Oto. Alang mah bidadari 72 sedih botol. Udah buka mute-mu. Buka mute-mu, dale. Buka mute-mu. Situ yang mute. Gimana sih? Ya, udah kau dengarkan itu? Udah. Oke, sekarang saya kasih lagi dalil yang lain ya. Enggak, Akulah saya mau yang ngomong. Dengar awal dulu. dan yang akhir. Sebentar, akulah yang awal dan yang akhir di dalam Wahyu 1 ayat 17. Kira-kira siapa yang awal dan yang akhir? Oke, saya jawab ya. Oke, giliran ke ya. Terus di Yohanes itu dia berkata, aku tidak dapat tanggapin berbuat itu. apa-apa. Dengar dulu. Kau percaya nggak dengan kitabmu? Percaya nggak dengan kitabmu? Terus Percaya, jelaskan aku itu di Yohanes dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa melainkan kehendak Tuhanku. Jangan dikurang-kurangi lah, bener lah kau baik. Oke, di situ dia yang nggak bisa berbuat apa-apa dalam hal apa? Paham nggak? Iya, dia di situ dalam hal penghakiman bukan? Coba bacalah yang dalam penghakiman gimana sih? Kau ini gimana ini? Aku tidak. Nih aku bacakan ya. Jadi Bacakan ya, yang dia maksud bapaknya itu di surga itu siapa? Sip Hoto, Dale. Tenang aja kau, penikmat seks. Sabar kau. Nanti ku buktikan bahwa Allahmu itu bukan Tuhan. Sabar. Gua mau menjelaskan Alkitab dulu. Tunggu ya. Nih kan kamu nyarinya di Yohanes. Nih kan 5 ayat 30. Aku buka mute-mu, Oto. Buka mute-mu itu, Oto. Jangan mute, BG. makanya jangan mute, Ya, janganlah BG, Jo. mute. Kenapa di mute Ya, terus? Jangan dengerin mute, ya, Pak. dengerin.
Udah diam, dengerin. Oke. Aku tidak dapat sipho. Ini Aku kan tidak diam aja dapat ngomong. berbuat olom. Upat turun anakku. Oto. Janganlah. Aku Jangan. tidak lemparlah aku nanti dari sini. Diam, dengerin aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutusku. Nah, Di sini, oke, dalam hal apa dia? itu. Nah, tunggu. Udah lanjutkan, nggak apa-apa, lanjutkan. Jangan mute. Tunggu. Nah, di situ kan udah jelas kan? Udah jelas di situ. Apa? Melainkan, paham kan? Paham artinya kan? Paham. Aku menghakimi. Aku Terus. menghakimi. Dengar, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Sekarang saya tanya, yang Siapa yang menghakimi didengar? siapa? Siapa yang didengar? Ayo, ngaku lu, ngaku. Ayo, siapa yang dia dengar? Ngaku. Bapak. Ngaku lah. Yang dia dengar itu Dengar siapa? Ayo. Bapak. Bapaknya di surga kan? Bapaknya yang di surga kan? Ini kamu, Bang, bisa nggak sih Bang kayak manusia normal gitu Bang berdiskusinya? Jangan kayak orang mau ini kan. Udah, enggak itu Tolong aja mikir dulu, Pak jawab Prof. dulu. Aku nggak Jawab bisa dulu. Pak Prof ngomong. Di sini dikatakan Jawab dulu. aku menghakimi. Sabar, Bang. Aku menghakimi, dengar ya. Aku menghakimi. Sekarang saya tanya, yang menghakimi itu siapa, Bro? Yesus. Tunggu dulu, biar dia dulu jawab. Saya mau Jangan tahu. mute aku. Jangan Iya, yang mute. Jangan menghakimi mute. di dulu. akhir zaman itu siapa? Saya tanya. Yang menghakimi di akhir zaman siapa, Bro? Hah? Yang menghakimi di akhir zaman siapa, Bro? Bro, jangan tunjukkan Tuhan kebodohan. lah. Ya bapaknya Yesus Loh, lah. kamu udah yang mengakui bilangnya di surga. Terima kasih. Jangan kamu mute. sudah mengakui Yesus Tuhan. Siapa yang yang dimaksud menghakimi? Yesus itu? Siapa yang menghakimi? Allah Tuhan yang Maha Esa. Itu yang dimaksud. Paham kan? Nggak ada Allah di situ. Di situ Jangan dikatakan mute. itu. Kalau ngomong Baca. Aku menghakimi di situ kan. Coba. Aku menghakimi. Siapa yang menghakimi? Kau bilang tadi apa? Tuhan. On banget lu. Udah. Ya, kamu sudah mengakui Yesus Tuhan. Bye Allah. Diho. Nah, udah kan? Aku cuman butuh itu aja. Yang penting kan dia udah mengakui. Siapa yang menghakimi? Tuhan. Di situ Yesus bilang apa? Aku menghakimi. Tuhanmu apa kabar? Kayaknya saya butuh kesabaran ekstra, Prof. Sama pejantan tangguh di sorga mereka. Itu pejantan tangguh itu. 70 tahun tegak terus. Islam nggak tadi itu? Islam. Iya, si Olomi. Dale. Korban-korban perang Padri, kasihan banget. Iya, berisik dan tau nggak, duaan itu sama temennya, norak banget tau. Udah Islam, Roa Muse, Oto Muse. Padahal Siapa lagi? kalau di keimanan Islam itu kan Allah tidak menghakimi kan? Yang menghakimi itu Isa. Nah, Iya. tapi di dalam Al-Quran hakim yang adil itu adalah Allah. Lah, Isa berarti siapa? Olo. Allah. Bereng masih korban Padrion. Diripui mana kan Olohi Tuhan. Dale. Udah ya bro, tadi kamu udah mengakui hakim itu adalah Tuhan. Thank you ya. Halo. Sekarang gantian karena kamu sudah bertanya dan saya menjawab. Sekarang saya gantian ya. Apa bukti Allahmu itu Tuhan? Buktikan. Di mana Allah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Kenapa? Apa? Di mana dalilnya Allah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Silakan. Di mana dalilnya? Oke, saya kasih. Oke, itu sangat mudah.
Silakan. Mudah itu, mudah. Mana? Di mana? Quran surah berapa? Buka. Sekarang buka di HP-mu itu. Gak usah HP. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Buka. Ayo. Buka surah Qul huwallah. Bentar. Qul huwallah artinya katakanlah, ya kan? Iya betul. Sekarang Iya saya betul. tanya. Betul. Katakanlah, betul. Saya tahu itu, saya tahu. Sekarang saya tanya, jadi apa lagi? Kapan Muhammad ketemu Allah? Kapan Muhammad ketemu Allah? Jangan banyak tanya. Saya udah jawab. Tunggu dulu, satu-satu jawab. Satu-satu. Saya udah jawab kan? Baca. Gimana? Ayo, betul apa enggak? Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Ayo. Di mana Yesus? Tunjukkan dalilnya. Masa diulang lagi? Saya cuma nanya kapan. Jangan diulang. Bilang aja kalau nggak ada. Jabir. Begejo. Dengar ya. Kapan hari Muhammad ketemu Allah sehingga Allah mengaku kepada Muhammad langsung, akulah Tuhan, sembahlah aku. Jangan dipotong. Oke. Dengar ya, kalian tidak akan mampu menentukan dalil. Sekarang gini, kalau kamu mengatakan kul huwallahu ahad, ya itu di dalam surah Al-Ikhlas. Kalau kamu mengatakan itu, kapan hari Muhammad ketemu Allah sehingga Allah mengaku dia Tuhan kepada Muhammad? Pertanyaan saya, di mana dalil Allah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Mana? Jangan bodoh kali ya. Bodoh kali dirimu ya. Kan udah saya bilang, itu dalil, itu ayat Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Paham gak sih? Kapan? Pertanyaan saya ulang lagi ya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Paham gak? Paham. Kalau Allah, itu Allah sendiri yang ngomong. Nah, sekarang gini. Itu Allah sendiri yang ngomong. Saya gini, saya balik. Dengar dulu. Saya balik pertanyaan saya. Satu pertanyaan saya belum kamu jawab. Saya tanya tadi, kapan dan di mana Allah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Allah ngaku Tuhan kepada Muhammad. Kapan Muhammad ketemu sama Allah? Kapan Allah ketemu Muhammad? Cak, paham gak? Saya tanya kapan Muhammad ketemu Allah? Bro, yang ditemui Muhammad. Saya udah jawab ya. Sekarang sekarang tunjuk. Kalau kamu jawab harusnya Allah bilang. Jangan lari dari jangan lari. Gini, akulah Tuhan, bukan katakan. Bro, lu bisa bahasa Indonesia nggak sih? Bisa bahasa Indonesia nggak? Jawab. Dengar dulu. Fandi, kamu jangan kesurupan dulu. Biar kamu memahami dulu pertanyaan saya. Jangan pakai bahasa hewan dong. Saya tanya, kapan Allah bertemu dengan Muhammad sehingga dia mengatakan, wahai Muhammad, akulah Tuhan. Di situ kan, masa Allah ngomong, katakanlah Muhammad. Kok katakan? Harusnya akulah Tuhan, dia ngomong langsung. Coba, kamu nggak bisa mengerti bahasa direct? Hah? Bisa nggak? Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Hah? Fandi, dengerin dulu, jangan kesurupan. Kamu harus memahami pertanyaan saya. Jangan di-mute. Bisa diskusi nggak? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Minimal kamu ngerti dulu ya pertanyaan saya. Mau diskusi apa enggak ini? Mau diskusi? Jangan mute saya ya. Oke? Dengerin saya. Kamu tahu pertanyaan saya apa? Kamu tahu pertanyaan saya apa? Kau udah ku jawab tadi. Belum ada dijawab. Belum. Saya belum menerima jawabanmu. Saya tanya, di mana Allah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Di mana dalilnya? Saya jawab. Tuhan. Kalau mengaku, akulah Tuhan, bukan katakanlah. Bodoh. Males saya diskusi sama orang goblok. Kamu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Kalau Allah mau mengaku Tuhan sama Muhammad, artinya Muhammad harus ketemu dengan Allah. Itu apa, Bro? Kamu itu kayak orang goblok tahu. Itu tadi pertanyaan saya jelas loh. Di mana
Allah mengaku Tuhan sama Muhammad. Berarti Allah ngaku ke depan Muhammad. Bukan katakanlah Muhammad. Allah, misalnya ini Muhammad. Katakanlah Muhammad, akulah Tuhan. Mana ada kayak gitu? Aku tuh. Bikin malu kok nggak ngerti peristiwa Isra Mi'raj. Naik. Yang bilang peristiwa Isra Mi'raj, ayo naik. Silakan naik. Kita buka di sini. Silakan naik. Kalau kamu bisa menjawab, silakan naik. Yang tadi bilang peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Biar kita lihat di sini. Aku naik. Oke, maestro. Ya, kamu harus buktikan dalilnya. Halo. Silakan, Matrasu. Iya, selamat setengah. Langsung aja. Mbak, lanjutkan. Balik itu loh. Muhammad ketemu Allah, ya, ketemu ya. Di mana dalilnya? Ya, ada dalilnya. Gini. Mana? Sebelum aku jawab gini. Gimana Yesus ketemu Tuhannya? Gimana tuh Tuhan Yesus ketemu Tuhannya gimana? Itu Yesus ngomong langsung kok sama muridnya, kok di mana? Itu ngomong langsung. Kau kalau nggak punya dalil ngomong. Oto. Mana yang mengatakan Muhammad langsung ketemu Allah? Dalil. Jangan menipu kau di sini. Saya jawab, tapi entah kemana kau. Orang mimpi kok dipercaya, Dek. Fandi, kamu kirim permintaan lagi. Sebenarnya saya mau diskusi sama kamu, tapi kamu rusuh gitu loh. Saya mau nampar kamu sebenarnya. Naik lagi aja, Fandi. Saya gemes sama orang-orang kayak kau itu. Gak usah dibuka dalil dulu ya tentang. Gak usah. Ya udah. Iya, kamu tuh. Ini Mika siapa tak? Mikana. Hah? Mikana. Bukan. Mika siapa? Bukan, bentar. Nggak tahu aku, bentar dulu. Ya, siapa yang mau ini? Mau naik ke sini? Saya sebenarnya gini ya, ketika mereka nanyakan ketuhanan Yesus, saya justru penasaran, Allahmu itu Tuhan atau enggak? Itu. Saya penasaran itu, tapi mereka tuh maunya nyerang kita terus, nggak mau dua arah. Bisa nggak sih gantian gitu loh? Kesel loh aku. Saya cuma nanya satu, di mana Allah mengaku Tuhan sama Muhammad? Dalil. Wahai Muhammad, akulah Tuhan, gitu. Kalau nggak ada dalil kayak gitu ya nggak usah. Jangan ngebanyol di room saya. Naik lagi, Fandi. Jangan buang-buang waktu ya. Saya dari tadi ngasih jawaban. Kalian bilang nggak ada jawaban. Gimana, Prof? Ini ada Sigit demi Sigit. Ramalan enggak. Halo Sigit. Ya toh, yang mau naik ke room saya ini banyak malah kok ngobrol. Kita sudah nggak ada otaknya kalian nih semua. Pembahasan antara seorang Kristen dengan penanya Muslim di video tadi, ya, mereka membahas tentang ketuhanan daripada Yesus, dan di awal ya penanya Muslim ini mempertanyakan kenapa Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, sementara Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan ya. Jadi mungkin saja bagi penanya Muslim ini pertanyaan yang paling sulit, dan mungkin ini pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh orang Kristen ya. Tapi bagi saya ya, menurut saya ini pertanyaan yang sudah basi sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama disampaikan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, dan ya pertanyaan jebakan anak TK lah ya. Jadi puji Tuhan juga tadi Agatha ya, seorang Kristen yang menjadi lawan bicara daripada penanya ini,
ya, menjawab tuntas semua pertanyaan dan pernyataan penanya Muslim ini, dan juga Agatha ya menyampaikan kebenarannya. Jadi tentu ini bukan sekedar karena pengetahuan beliau, tetapi kita percaya bahwa ini karena hikmat yang dari Allah yang ada dalam diri beliau ya. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya merupakan pertanyaan jebakan ya. Tapi bagi orang Kristen ya, pertanyaan sesulit apapun ya mampu dijawab. Karena apa? Semua pertanyaan orang-orang yang tidak mengenal Alkitab, tidak mengenal Yesus, sudah terjawab di dalam Alkitab gitulah, tentang Yesus sebagai Tuhan misalnya ya. Itu dijawab oleh Alkitab ya. Tentang Yesus dinubuatkan para nabi di dalam Perjanjian Lama, itu dijawab oleh Alkitab ya, dijelaskan oleh Alkitab, dan ya merupakan hal yang tidak membingungkan ya, tetapi itu hal yang sangat dipahami dan sangat dimengerti oleh orang Kristen. Jadi apapun pertanyaan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus ya, mampu dijawab oleh orang Kristen ya, berdasarkan Alkitab gitulah ya. Termasuk pertanyaan tadi ya, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus sementara Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan ya. Dengan kata lain ya, menurut mereka Yesus itu hanya seorang nabi. Nah, di dalam Alkitab sendiri sudah banyak ayat yang mencatat tentang ketuhanan Yesus, dan bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya Tuhan. Bahkan ketika murid-muridnya menyebutnya Tuhan ya, Yesus tidak menolak hal itu ya. Jadi banyak di dalam Alkitab ya, banyak ayat di mana Alkitab sendiri menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bahkan Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai Tuhan ada di dalam Alkitab ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan review ini ya. Semoga apa yang mereka perbincangkan di video tadi memberkati kita, menambah pengetahuan kita, dan juga menguatkan setiap iman kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.